Halo penghuni YouTube, kembali lagi bersama Mima di sini. Mima ingin cerita tentang pengalaman mengatasi sembelit Harvey, anak aku yang berusia 8 bulan sekarang. Kalau bayi pada saat empasi dibiarkan sembelit secara terus-menerus, maka dia akan kehilangan nafsu makannya. Dan ini tentu saja bikin kita khawatir berat badannya itu tidak bertambah dengan optimal. Nah, kalau Harvey ini kasusnya, jadi sejak dia mulai empasi di usia, jadi Harvey mulai empasi 5,5 bulan sampai hampir 8 bulan kurang 1 minggu itu dia sembelit gitu. Jadi ciri-ciri sembelitnya adalah dia pupuk hanya 3 hari sekali dan pupuknya itu keras. Jadi setiap dia pupuk, dia ngedennya itu benar-benar kayak orang yang sangat berusaha, terus mukanya itu sampai kayak gitu kalau ngeden. Dan pupuknya itu keras, kadang-kadang bahkan ada pernah sekali pupuknya itu kecil-kecil, warnanya hitam. Tentu saja aku khawatir dengan kondisi ini. Nah, pernah juga yang dia sudah pupuk hanya 3 hari sekali, keluarnya sedikit dan ngeden banget gitu. Aku kan takut ya kalau akan terjadi masalah yang berkepanjangan nanti di pencernaan dia gitu. Jadi akhirnya aku kontak beberapa dokter. Aku punya dokter anak juga. Beliau bilangnya diawasi aja makanannya gitu. Jadi dilihat, misalnya dia makan hari ini makan daging sapi, besok makan daging ayam, yang mana yang bikin sembelit gitu. Untuk dengan cara seperti itu tuh sebenarnya jujur aja agak susah mengetahuinya gitu. Karena hampir semua jenis makanan aku coba dan hasilnya sama aja. Sama aja Harvey itu tetap susah pupuk. Jadi aku pikir berarti mungkin emang Harvey ini punya masalah di pencernaan gitu. Nah, terus dokter anak aku juga menyarankan untuk pijat I love you gitu sesering mungkin. Dan aku memang sih setelah pijat I love you, kayak besokannya itu udah mulai pagi-pagi gitu, pagi-pagi atau siang-siang dia mulai ngeden gitu. Cuman tetap aja ngedennya itu kayak ngedennya keras, udah gitu terus keluarnya juga sedikit gitu. Lalu ada temanku juga yang bilang, kasih probiotik gitu, Interlac. Oke, sorry ya di sini aku nyebut merek karena memang yang banyak dipakai orang-orang kan yang Interlac, dan aku sendiri sudah pernah coba pada saat dia umur 2 bulan gitu. Waktu umur 2 bulan si Harvey ini kolik gitu. Jadi aku kasih Interlac juga. Cuman sama aja, hasilnya tuh nggak memuaskan. Tidak meredakan sembelitnya si Harvey gitu. Nah, terus ada lagi dokter yang mengatakan, turun tekstur gitu. Karena mungkin Harvey ini kecepatan naik teksturnya. Jadi makanannya itu keras dan menyebabkan dia pupuknya tidak lancar gitu. Akhirnya aku turunin teksturnya beneran gitu. Jadi yang awalnya aku udah saringnya hanya 50% gitu, aku jadi saring semua gitu. Saking aku takutnya dia tidak bisa mencerna makanannya dengan benar gitu. Nah, tapi ketika aku sudah turun tekstur pun sama aja, hasilnya 0 gitu. Sama tetap aja sih dia sembelit. Sampai akhirnya aku kontak satu dokter dari Halodoc. Jadi pada saat aku kontak sama dokter si Halodoc ini, dia langsung tanya gitu, apa Harvey ini sekarang mengkonsumsi produk susu atau ibunya sendiri yang mengkonsumsi produk susu? Karena aku kan menyusui langsung ya gitu. Tiba-tiba aku langsung inget gitu, dulu Harvey ini pernah punya tanda-tanda alergi karena aku pernah kenalkan dia dengan Sufor di saat dia usia 1 bulan.
Nah, di usia 1 bulan itu dia alergi, mukanya merah-merah gitu karena sufor. Nah, jadi aku langsung inget, iya sih bener, aku kasih si Harvey ini keju dan butter sebagai lemak tambahannya di empasinya. Dan aku sendiri minum kopi susu setiap hari. Akhirnya si dokter ini menyarankan untuk berhenti semua produk susu. Termasuk akunya sendiri nggak boleh minum produk susu sama sekali gitu. Plus si dokter ini juga tanya, apa sering dikasih wortel ya gitu. Iya, aku kasih wortel kira-kira 3 hari sekali. Oke, kalau gitu wortelnya 1 minggu sekali aja gitu. Lalu si dokter ini juga ngasih aku resep probiotik yang mereknya ProbioKit. Kayak gini nih. Nah, akhirnya aku juga beli ProbioKit ini ya. Harganya kira-kira 1 sachetnya per sekali minum itu 17.000 kalau beli eceran, tapi kalau beli kotakan 140.000 dapat 10 ya. Nah, aku mengikuti saran dokter ini, benar-benar mengeliminasi produk susu karena memang si Harvey ini alergi produk susu, plus kemungkinan pencernaannya itu tidak bisa mencerna susu dengan benar, makanya susah untuk pupuk. Jadi keju dan butter benar-benar aku nggak pakai sebagai lemak tambahan, aku pakainya VCO aja dan olive oil. Lalu aku juga kasih probiokitnya. Dan amazingly 2 hari kemudian gitu si Harvey pupuk dan pupuknya itu lembek. Dan semenjak itu dia pupuknya rutin setiap hari. Tiap pagi pupuknya. Biasanya sebelum aku kasih probiokit dan eliminasi susu ini, pupuknya itu biasanya siang-siang atau sore-sore. Nah, ini dia pupuknya pagi-pagi, bahkan pada saat bangun tidur dia pupuk gitu. Dan jadi aku ngerasa bagus banget ya saran dari dokter ini gitu. Entah karena itu probiotiknya atau karena memang aku mengeliminasi butternya dan keju. Sampai sekarang dan pupuknya itu teksturnya bagus, lembek dan tidak keras gitu. Kalau ngeden ya tetap ngeden gitu doang, tapi nggak sampai mukanya yang kayak dulu meringis-meringis gitu loh. Mungkin ya banyak orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang mirip-mirip dengan aku, bisa mengambil hikmah dari pengalaman aku. Misalnya mengeliminasi produk susu, atau kalau ada yang menggunakan sufornya bisa diganti dengan sufor tertentu yang non susu sapi. Dan juga bisa mencoba probiotik yang mereknya ProbioKit itu. Aku pribadi ngerasa benar-benar kayaknya ProbioKit ini deh yang bagus banget ya.